Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah warga belajar, yang mana pada pertemuan kita yang kemarin, pada minggu kemarin, kita sudah memasukkan materinya pada program kelas 1, 2, 3. Itu tentang masalah perdagangan internasional. Diharapkan kepada seluruh warga belajar, coba Anda buka kembali aplikasi program 1, 2, 3. Semua materi tentang perdagangan nasional sudah di-upload di program kelas 1, 2, 3. Nah, untuk pertemuan kita yang hari ini, kita akan coba membahas itu tentang perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di dalam hal ini, diharapkan warga belajar mampu membuat pembukuan sederhana bagaimana jalannya suatu perusahaan, baik perusahaan dagang maupun jasa, yang sudah memiliki pembukuan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Jadi dengan demikian, diharapkan warga belajar mampu menyusun pembukuan sederhana atau akuntansi untuk perusahaan yang mungkin nanti warga belajar akan melaksanakan usaha seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Kedua jenis usaha ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Kemudian siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi pada perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, semua transaksi harus dicatat dalam jurnal dan kemudian secara periodik dibukukan ke dalam rekening-rekening di buku besar. Pada akhir periode, saldo-saldo dari semua rekening dihitung dan dicantumkan dalam neraca lajur sebagai alat bantu untuk menyusun laporan-laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup juga dilaksanakan dalam perusahaan dagang. Begitu pula hanya pembuatan neraca saldo. Setelah tutup buku, perlu dikerjakan sebagai taraf akhir dalam siklus akuntansi. Nah, kemudian untuk memulai transaksi, kita mulai dengan identifikasi transaksi. Dimulai dari transaksi dengan cara mengidentifikasi transaksi yang terjadi melibatkan akun apa saja. Pada perusahaan dagang, sebagai penjual, kita telah menyerahkan barang dagang kita dan telah menerima uang dari pembeli. Maka transaksi tersebut kita identifikasi sebagai transaksi penjualan tunai. Setelah identifikasi transaksi, kemudian kita pindahkan ke dalam jurnal transaksi tersebut menjadi seperti berikut. Kemudian yang kedua adalah posting ke buku besar. Nah, setelah dari buku jurnal, nanti diposting ke buku besar. Tahap selanjutnya ini adalah posting ke buku besar, yaitu proses pemindahan akun yang telah dijurnal ke masing-masing buku besar. Yang ketiga, membuat neraca saldo. Tahap berikutnya, membuat neraca saldo yang berisi daftar akun-akun yang digunakan beserta
nilai saldonya yang fungsinya untuk membuktikan bahwa sisi debit dan kreditnya telah balance. Jadi sebelum kita lanjutkan nanti membahas materi tentang siklus perdagangan ini, kita lihat lanjutannya. Yang keempat, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian dilakukan apabila ada kesalahan pada penjurnalan dan posting atau untuk memastikan biaya dan pendapatan benar-benar telah dicatat pada periode yang benar. Yang kelima itu membahas tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap berikutnya merupakan gabungan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang bisa disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian adjusted trial balance. Kemudian yang keenam, menyiapkan laporan keuangan. Setelah kita mempunyai neraca saldo, setelah penyesuaian, tahap selanjutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan modal perusahaan. Pada umumnya, laporan keuangan meliputi laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Pada tahap ini, akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian dipindahkan ke laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangannya. Sebagai contoh, untuk neraca, akun-akun yang berkaitan dengan neraca adalah akun kelompok harta, kemudian akun kelompok utang dan modal. Sedangkan laporan laba rugi berisi akun-akun pendapatan dan biaya. Kemudian yang ketujuh, membuat jurnal penutup. Tahap berikutnya adalah membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Yang kedelapan itu adalah neraca saldo setelah penutupan. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Sama seperti pada tahap neraca saldo setelah penyesuaian sebelumnya, dengan cara menggabungkan neraca saldo dengan jurnal penutup. Pada tahap ini akan terlihat pada laporan laba rugi saldo 0. Kemudian langkah yang ke-9 itu adalah jurnal pembalik. Untuk jurnal pembalik ini sifatnya opsional saja, jadi tidak harus dibuat, hanya untuk transaksi tertentu. Jurnal pembalik harus dibuat, contohnya untuk transaksi pendapatan diterima di muka saat penjurnalan langsung di jurnal sebagai pendapatan atau biaya dibayar di muka. Di jurnal sebagai biaya maka harus dibuat jurnal pembaliknya. Sebelum kita masuk kepada contoh soal, baiknya kita lihat dulu itu akuntansi, siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, warga belajar, kalau kita amati dari siklus akuntansi perusahaan jasa atau dagang, ini merupakan suatu keterampilan yang nanti
akan bermanfaat bagi kehidupan warga belajar dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang baik kita perhatikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses yang dimulai juga dari penjurnalan sampai dengan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Langkah pertama sama juga dengan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama itu adalah penjurnalan. Penjurnalan atau pengelompokan adalah siklus paling pertama dari kegiatan akuntansi. Nah, di dalam penjurnalan ini, warga belajar harus tahu, umpamanya kita membuat perusahaan sebagaimana yang digerakkan di Putih Bungsu Koto ini, ada usaha pembuatan rendang. Maka sebelum kita di dalam pelaksanaan usaha pembuatan rendang ini, kita sudah pasti ada membeli barang-barang perlengkapan, kemudian menjual hasilnya. Nah, langkah pertama itu adalah penjurnalan atau pengelompokan adalah siklus paling pertama dari kegiatan akuntansi. Umpamanya pada keadaan awal kita akan membeli peralatan berupa alat-alat yang diperlukan untuk membuat usaha rendang. Kemudian baru masuk langkah yang kedua, itu pembuatan buku besar. Pembuatan buku besar atau penginputan data ke buku besar adalah proses dari pengelompokan atas nilai nominal akun masing-masing untuk mengetahui saldo dari tiap perkiraan atau akun. Yang ketiga, itu adalah neraca saldo atau neraca percobaan. Selanjutnya, setelah buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Membuat sebuah neraca saldo atau neraca percobaan adalah untuk melihat bahwa penginputan data dari jurnal umum ke buku besar sudah benar dengan membuat neraca saldonya. Melihat posisi antara debit dan kreditnya seimbang. Kemudian yang keempat adalah jurnal penyesuaian. Berikutnya yaitu membuat penyesuaian, yaitu melakukan penyesuaian antara fisik dan saldo dalam akun, serta menyesuaikan atas beberapa penyusutan peralatan dan sebagainya. Pada proses ini biasanya akan muncul perkiraan atau akun baru. Kemudian yang kelima, neraca lajur. Setelah proses tersebut kita memasuki dua proses, yaitu input data buku besar dan pembuatan neraca lajur. Yang pertama adalah melakukan input data jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Kemudian juga melakukan laporan keuangan. Proses berikutnya dari siklus akuntansi perusahaan jasa ini adalah pembuatan laporan keuangan berupa neraca. Itu laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Kemudian yang ketujuh, jurnal penutup. Proses berikutnya adalah dengan melakukan penutupan atau jurnal penutup atas beberapa akun yang mempengaruhi semua perkiraan dan akun dalam laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Akun yang ditutup adalah pendapatan, biaya, profit, dan rugi laba. Kemudian juga di dalam siklus perusahaan jasa ini, kita juga mengenal adanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah proses terakhir. Biasanya jurnal ini dilakukan saat melakukan pembalikan atas beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya.
Biasanya yang dibalik adalah pembayaran yang dibayar di muka, yang belum jatuh tempo. Di sini umpamanya sewa gedung. Sewa gedung dibayar di muka. Sebelum kita memakai gedung, sewanya sudah dibayar. Berarti nanti di dalam jurnal pembaliknya, sewa yang kita bayar itu dia nanti akan masuk kepada dalam kas, dia akan masuk bagian debit. Sorry ya, bukan bagian debit, tapi masa di bagian kredit karena merupakan kekayaan atau uang yang dikeluarkan. Kemudian yang ke-9 adalah neraca akhir. Pembuatan neraca akhir dan neraca awal disebut sebagai neraca akhir karena dihasilkan pada akhir periode, dan disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal siklus periode berikutnya. Nah, baiklah warga belajar, materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa ini sudah diupload atau sudah dimasukkan ke dalam program kelas 1, 2, 3. Jadi warga belajar dapat melihat kembali, membuka di akunnya masing-masing untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan dari siklus akuntansi tersebut. Nah, sekarang sebagai contoh ringkas. Umpamanya, pada tanggal 6 November 2016, Ibu Riri membeli kompor gas tekanan tinggi seharga 2 juta. Kemudian ada peralatan-peralatan lain yang dibeli. Nah, bagaimana caranya kita akan memasukkannya ke dalam jurnal. Ini adalah contoh dari pembukuan atau akuntansi sederhana. Nah, jadi dari contoh soal yang sederhana ini akan kita masukkan ke dalam buku jurnal umum. Nah, pada tanggal yang pertama, kolomnya tanggal, nomor bukti transaksi, nama akun, kemudian referensi, debit atau kredit. Nah, karena Bu Riri membeli alat peralatan untuk memasak berupa kompor gas, maka di dalam jurnal kita buatkan yang pertama tanggalnya, kemudian nomor bukti transaksi, nama akun, referensi, debit atau kredit. Nah, tanggal 6 November 2016 itu nomor buktinya BKK 03, ini contohnya. Nama akun, peralatan alat masak. Referensinya itu nomor 121. Dibeli seharga 2 juta. Maka kas referensinya 111 itu akan masuk dia di bagian kredit. Berarti Ibu Riri mengeluarkan uang untuk membeli peralatan. Nah, dari buku jurnal ini nanti akan kita pindahkan buku besar, itu yang disebut dengan posting jurnal ke buku besar. Nah, yang pertama kita lihat buku besar kas. Tanggalnya tetap sama, itu tanggal 6 bulan 11 2016. Keterangan pembelian peralatan, atau tadi Bu Riri membeli kompor gas tekanan tinggi. Referensinya masuk dia ke jurnal umum nomor 1. Nah, di dalam buku besar apabila kita membeli, maka apakah uang kita akan bertambah atau berkurang? Maka dengan sendirinya uang kita akan berkurang. Maka dia masuk ke bagian kredit. Di saldonya juga masuk ke bagian kredit. Itu untuk buku besar kas. Kemudian untuk buku besar peralatan,
tanggalnya juga tetap, sehingga tanggalnya tetap, keterangannya peralatan, referensinya jurnal umum 1, kemudian peralatannya masuk dia di bagian kredit dan di bagian kredit, untuk saldonya di bagian kredit. Kemudian untuk kas, dia akan berbanding terbalik. Kalau di buku besar kas, kalau kita membeli, kas akan berkurang. Kalau di buku besar peralatan, kalau kita membeli alat, maka dia masuk di bagian debit. Berarti kekayaannya bertambah, sedangkan kasnya berkurang. Nah, oleh sebab itu, warga belajar, mari kita selalu berusaha bagaimana membuat jurnal atau akuntansi sederhana ini. Karena yang biasa di dalam pelaksanaan siklus akuntansi ini, langkah awal di dalam penyusunan jurnal ini, itu yang utama sekali adalah pencatatan transaksi apa saja yang kita lakukan. Maka dia akan dimasukkan ke dalam buku jurnal umum. Umpamanya, Bu Riri membeli alat-alat perlengkapan masak. Maka dia juga akan dicatat di dalam buku jurnal. Kalau kita membeli, maka dia akan masuk di bagian kredit. Kemudian, nanti setelah produksi, Ibu Riri nanti akan menjual hasil rendang yang sudah jadi. Maka kalau kita menjual, berarti kita akan terima uang, maka kas akan bertambah. Nah, kalau bayar gaji karyawan umpamanya, maka berarti juga uangnya akan berkurang, maka dengan sendirinya kas juga berkurang. Demikian selanjutnya, apapun transaksi yang kita laksanakan, itu harus dibukukan pertama kali di dalam buku jurnal. Di dalam buku jurnal itu nanti juga akan terlihat berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Jadi dari pencatatan, dalam kita melakukan usaha dagang, yang lebih utama itu kita harus paham bagaimana mencatat semua akun-akun atau transaksi yang kita laksanakan. Sehingga pembukuannya itu atau akuntansinya itu bersih, maka dengan sendirinya kita pun bisa menghitung berapa jumlah modal yang dibutuhkan, kemudian berapa transaksi yang sudah berjalan. Nah, dengan demikian akhirnya nanti dari jurnal akan dipindahkan ke buku besar, dari buku besar akan diinputkan lagi ke neraca saldo, maka dapatlah dilihat apakah perusahaan yang kita jalankan ini dia beruntung atau laba atau rugi. Nah, di mana lagi harus kita perbaiki. Jadi catatan jurnal ini dalam suatu perusahaan ini sangat menentukan perusahaan itu berkembang atau tidak. Nah, oleh sebab itu diharapkan kepada warga belajar, mari kita coba berlatih bagaimana membuat pembukuan sederhana ini. Nah, sampai di sini, apakah warga belajar paham
dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Sebagai bahan latihan bagi Ananda, coba Ananda buka kembali aplikasi di program 123. Itu board yang kelima sudah ditampilkan di sana. Siklus dari akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang lengkap dengan soal-soal yang harus dikerjakan. Jadi mari kita berlatih. Buatlah pembukuan sederhana untuk perusahaan yang sederhana pula. Umpamanya di PKBM generasi putih bungsu ini juga melaksanakan suatu usaha pembuatan rendang. Jadi kita berlatih bagaimana cara pembukuannya. Karena dalam kegiatan usaha itu sudah pasti ada berapa biaya produksinya, berapa keuntungan, kemudian kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan, itu kita catat semuanya di dalam buku transaksi atau buku jurnal. Nah, dengan demikian, untuk latihan ini, coba Orga Belajar laksanakan. Jadi, tiada hari tanpa belajar. Belajar tidak mengenal ruang dan waktu. Kita semangat untuk mencari ilmu dengan yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada lagi istilah tidak bisa belajar. Belajar itu kapan saja, di mana saja, tanpa batas ruang dan waktu. Dalam hal pembahasan ini, kalau kurang paham, kita bisa buka kembali aplikasi program 1, 2, 3. Ini sebagai tambahan bagi warga belajar di dalam hal siklus akuntansi perusahaan jasa ini nanti bisa juga nanti Ananda baca, Ananda lihat itu di internet materinya semuanya sudah ada di sana. Jadi kita tinggal bagaimana caranya lagi untuk memantapkan tentang materi ini. Nah, dari materi-materi yang sudah kita bahas, masih ada yang belum dipahami? Nah, kalau belum, apa yang belum Anda ketahui, itu boleh kita laksanakan tanya jawab. Kemudian juga bagi warga belajar yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, kita bisa nanti membukanya di program kelas 1, 2, 3 itu. Nah, kemudian, di antara Nanda siapa lagi yang akan bertanya? Siapa yang tidak paham, silakan bertanya. Masih ada? Oh, ya, baiklah. Jadi, masalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang dengan jasa itu berbeda. Kalau yang dagang ini adalah perusahaan
yang bisnis utamanya, membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Umpamanya perusahaan pengumpul atau perusahaan yang bergerak di bidang jual beli sayur mayur umpamanya. Kalau kita lihat ada CV yang bergerak di bidang ekspor impor tentang barang-barang sayur mayur dari Bukit Tinggi. Nah, maka perusahaan dagang itu dia membeli barang dari pemasok. Umpamanya dia mengumpulkan dari petani-petani sayur yang ada di sekitar Bukit Tinggi. Kemudian setelah terkumpul semua barang-barang itu, berupa sayur-sayuran itu setelah terkumpul, maka yang si agen yang terlibat yang perusahaan jual beli tadi, dia akan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Jadi umpamanya tadi dia membeli sayur, mengumpulkan sayur-sayur, kemudian dijual lagi ke konsumen tanpa mengubah bentuk dari barang-barang yang dibelinya tadi. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Di sini di toko-toko ini dia sudah membeli barang dari agen yang berupa barang-barang yang sudah jadi itu. Kemudian dijual kepada konsumen tanpa merubah bentuk barang yang sudah dibeli itu. Tapi kalau yang dibeli bahan mentah, kemudian dia jual kembali setelah diproduksi, maka itu akan lain lagi. Perusahaan itu akan berbeda lagi. Maka dia akan memproduksi. Nah, jadi kalau yang perusahaan dagang ini, itu khusus dia membeli barang-barang dari pemasok dan menjual ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Jadi, di toko kelontong dan supermarket ini, itu menjual kembali barang-barangnya kepada konsumen dalam bentuk yang aslinya. Nah, itu yang perusahaan dagang. Sedangkan kalau perusahaan jasa, itu perusahaan yang bergerak dalam menyalurkan jasa. Kemudian juga bisa menerima jasa. Nah, siapa di antara anak ibu warga belajar yang bisa memberikan apa contoh perusahaan jasa itu? Nah, ya baik. Itu jawaban yang baik sekali. Bahwa perusahaan jasa itu antara lain itu jasa angkutan atau jasa yang kita kenal sekarang ini ada tour and travel. Itu bergerak di bidang jasa angkutan. Nah, di dalam perusahaan jasa ini juga tidak terlepas dari pembukuan sederhana tadi. Nah, berapa keuntungan yang diperoleh, berapa keperluan BBM yang harus dibayarkan, itu semuanya dicatat dalam buku jurnal. Nah, masih ada lagi yang lain? Nah, kemudian, sekarang siklus akuntansi. Siklus itu yang bernama siklus kan suatu proses mulai dari awal sampai akhir. Umpamanya kalau kita membuat suatu perusahaan, mulai dari neraca awalnya sampai nanti penghitungan rugi laba. Bagaimana prosesnya itulah yang disebut dengan siklus akuntansi.
dimulai dengan neraca awal, kemudian terjadi transaksi-transaksi, itu nanti akan semuanya akan dicatat di dalam buku jurnal. Dari ayat-ayat jurnal itu nanti masuk dari siklus kedua, yaitu dengan membuat buku besar. Buku besar itu sesuai dengan akun-akun yang ada di dalam buku jurnal. Umpamanya pembelian barang-barang, kemudian membayar sewa, ada lagi membayar pajak, ada lagi kewajiban-kewajiban lain yang harus dikeluarkan. Maka dari jurnal umum itu dia akan diposting atau dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan item-item yang ada di dalam buku jurnal. Itu langkah yang kedua. Kemudian masuk lagi siklus yang ketiga. Setelah dipindahkan dari jurnal ke buku besar, maka langkah yang ketiga itu harus membuat lagi neraca saldo. Neraca saldo ini salah satu fungsinya adalah untuk membuktikan bahwa sisi debit dan kreditnya balance atau defisit. Nah, kemudian masuk langkah keempat. Kalau seandainya di dalam neraca saldo belum balance, maka masuk siklus yang keempat itu membuat jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian dilakukan apabila ada kesalahan-kesalahan pada penjurnalan dan posting, atau untuk memastikan biaya dan pendapatan benar-benar telah dicatat pada periode yang benar. Itu siklus yang keempat. Kemudian masuk lagi siklus yang kelima. Itu membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, tadi kesalahan-kesalahan kita sudah buat dalam jurnal penyesuaian. Tahap siklus yang berikutnya masuk lagi kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca pada tahap neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap berikutnya merupakan gabungan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang biasa disebut neraca saldo setelah penyesuaian. Adjusted trade balance. Kemudian masuk lagi langkah yang berikutnya. Yang keenam, itu menyiapkan lagi laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan yang bonafit itu, perusahaan yang diakui keberadaannya itu, harus mampu membuat laporan keuangan di akhir tahun. Laporan keuangan ini merupakan gambaran dari semua kekayaan, semua utang, semua piutang yang terlaksana selama 1 tahun. Jadi dengan demikian, menyiapkan laporan keuangan ini dilaksanakan setelah kita mempunyai neraca saldo, setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan modal perusahaan. Nah, pada umumnya laporan keuangan ini itu adalah meliputi laporan laba rugi. Kemudian juga laporan perubahan modal dan neraca. Pada tahap ini, akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian dipindahkan
ke laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangannya. Sebagai contoh untuk neraca, akun-akun yang berkaitan dengan neraca adalah akun kelompok harta, akun kelompok utang dan modal, sedangkan laporan laba rugi berisi akun-akun pendapatan dan biaya. Nah, maka siklus yang berikutnya itu adalah membuat jurnal penutup. Kemudian yang berikutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian membuat jurnal pembalik. Nah, itu adalah siklus akuntansi dalam perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Dan untuk lebih pahamnya warga belajar tentang materi ini, silakan buka kembali materi yang sudah ada di program aplikasi kelas 1, 2, 3. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Dan marilah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari. Tutup deh.